Pagi, Pi. Pagi cantik. Nyenyak tidur kamu? Nyenyak dong. Asik. Itu punya papi kamu. Udah, nggak apa-apa. Pi, kok bulan sekarang dingin banget ya? Sekarang ini memasuki bulan kemarau. Biasanya pada bulan kemarau cuaca itu sangat dingin. Tadi subuh kamu sholat subuh kan? Jangan karena cuaca dingin kamu punya alasan untuk tidak sholat subuh. Sholat dong, Pi. Cakep, anak papi rajin. Mih. Mami ikut pergi sama papi. Iya, ikut sama papi. Nyebelin banget. Aku sendiri lagi dong. Sekali-kali kalau pergi liburan, ajak Putih dong. Iya, nanti diajakin. Kang, Dimas minta uang buat bayar kuliah. Kalau menurut saya, udahlah, mending berhenti aja kuliahnya. Jangan dong, Wat. Nanggung, beberapa semester lagi selesai. Yah, Nya. Cek saya ge naon. Coba aja dulu. Waktu lulus sekolah, langsung cari kerja, dapat uang. Sudah dapat uang bisa kuliah, biayanya dari hasil kerja. Cara berpikirnya tidak seperti itu. Kamu kan tahu sendiri saat itu saya masih ada penghasilan walaupun pas-pasan. Lagi pula ini kan amanah dari orang tuanya Dimas. Kamu juga banyak berhutang budi sama orang tuanya Dimas. Itu yang harus kamu ingat. Ya kalau gitu, kita harus cari solusinya dong, Kang. Kalau kayak gitu terus, saya merasa jadi orang yang sangat kedil, Kang. Yang selalu mengharapkan bantuan dari orang lain. Sini kamu. Kamu buang sisa makanan? Apa itu karakter kamu? Ambil. Cepat ambil. Apa ini, Mang? Enggak, saya nggak pantas terima uang dari Mang Yanto. Kamu kan lagi butuh uang buat bayar kuliah. Nih, saya bantu. Enggak, Mang. Saya nggak mau. Saya coba nanti cari sendiri. Kamu kapan pulang ke Garut? Nanti sore, Mang. Mungkin saya lama di Garut karena libur panjang. Salam sama paman kamu ya. Saya sudah lama tidak ketemu sama paman kamu. Sekarang kita berjauhan. Siap. Sepulang dari luar negeri, saya akan jumpai Anda di tempat yang biasa. Siap. Terima kasih. Sampai jumpa. Barang-barang udah beres? Sudah, Pak. Sekarang kita ke bandara. Pulang dari bandara, kamu antar ibu. Dulu, waktu kita masih sama-sama kuliah, saya dan paman kamu itu seperti saudara.
dan kenangan-kenangan bersama sulit untuk dilupakan. Iya Bang, saya juga terima kasih sama Bang Yanto tempat berdiskusi tentang kehidupan. Kamu harus belajar dari kegagalan supaya kamu tidak gagal. Dan kesuksesan itu belum dimulai, tapi harus kamu kejar. Kamu jangan sampai membuat kesalahan yang mengakibatkan kegagalan. Semoga kamu tidak senasib seperti saya dan paman kamu. Iya Bang, terima kasih. Sudah sore, saya harus pulang ke Garut. Kalau gitu, saya pamit. Ya. Saya pamit. Hati-hatinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa nggak sih kamu kuliah sambil kerja? Zaman sekarang kan bisa tuh cari kerja di HP, tapi menghasilkan uang. Biar kamu nggak usah ngandelin uang dari bibi sama paman kamu. Kan kamu tahu sendiri, biarpun paman kamu ini sarjana, tapi sulit mendapatkan pekerjaan. Ngandelin pementasan aja, uangnya hanya cukup buat biaya latihan. Latihan 4 bulan, pementasannya cuma 3 hari. Mending kalau ada yang nonton. Jangan bicara seperti itu, Wak. Kita juga merasakan banyak uang dikala saya banyak penonton dan sponsornya. Sekarang aja memang lagi sulit. Ya mau sampai kapan, Kang? Masalah ini sudah bertahun-tahun, Kang. Boro-boro buat bayar kuliah Dimas, Kang. Buat makan kita sehari-hari aja, kita masih mengandalkan pemberian orang lain setiap bulannya. Dan kalau kita terus mengandalkan orang lain, mau sampai kapan? Sudah ya, Dimas? Bibi tekankan sama kamu. Kamu berhenti saja kuliahnya. Jangan, Mas. Kamu harus kuliah sampai lulus. Jaminannya apa? Yang ada, kita terlilit hutang, Kang. Hih. Kamu harus bertahan, Mas. Apapun caranya, paman yang mencari uang buat biaya kuliah kamu. Makasih Paman. Walaupun Bibi adalah saudara-saudara dengan saya, tapi Paman melebihi seperti saudara saya sendiri. Sekarang kamu ke kota, ke toko teman paman yang produksi jaket kulit. Tolong tanyakan, udah beres apa belum? Kalau udah bawa, lumayan paman dapat komisi. Kang, mau tanya. Kamu buang sisa makanan? Apa itu karakter kamu? Ambil! Cepat ambil! Kamu cewek yang di Bandung itu kan? Kok bengong? Bener gak sih?
Kamu yang waktu itu marahin aku kan? Iya. Kok kamu ada di sini? Ini kampung aku. Kok bisa sih? Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat menerima panggilan. Untuk meninggalkan pesan suara, Kamu kuliah di Bandung. Dulu aku juga punya teman SMA. Namanya Indah. Dunia sempit sekali ya. HP-nya nggak aktif. nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat menerima. Itu kan nggak aktif. Mami aja yang telepon. Mungkin HP Putih lowbat, Pi, atau tidak ada sinyal di sana. Kata orang ya, jodoh itu jorok. Bisa di mana aja dan bisa sama siapa aja. Maksud kamu? Ya, bertemu dengan seseorang itu bisa di mana aja. Apalagi bertemu dengan seseorang yang sebelumnya pernah ketemu. Itu yang menarik dalam cerita. Ya, bisa aja. Karena jodoh itu tidak harus saling memiliki. Ya, jodoh itu luas. Bisa di mana aja, bisa jadi teman setia, bisa jadi sahabat setia. Jodoh artinya bukan jadi seorang suami istri aja. Bener gak sih? Maaf ya. Astagfirullah. Kenapa? Saya sampai lupa. Sebenarnya saya lagi disuruh sama paman saya ngambil pesanan ke kota. Tapi kan motor kamu mogok. Gimana kalau saya antar? Udah, ayo aja. Motor kamu titip aja di sini. Sekalian temenin aku cari hotel. Alhamdulillah. Tadinya mau saya paketkan saja, tapi sekalian saya ada keperluan ke sini. Itu ada lebihnya, sekalian buat komisi dan ongkos kamu. Nanti kalau ada yang pesan lagi, saya hubungi kamu. Kenapa nggak saya aja yang nganterin pesanan itu? Paman kamu ada keperluan lain, jadi sekalian. Mau cari kerja apa seusia kita ini, Jang? Ya paling kalau ada rezeki lebih seperti saya, paling jadi kuli, jadi tukang. Saya tidak bisa, Tok. Kamu mau kembali ke panggung? Kamu yakin bisa membiayai keponakan kamu sampai dia lulus kuliah? Sudahlah, yang pasti-pasti saja kalau ada. Mendingan kamu jualin tuh barang-barang yang dari Garut, yang terbuat dari kulit. Di sini saya bantu memasarkan. Kalau lancar kan lumayan. Halo, Mi. Tenang, Mi. Jangan panik. Putih di sini juga ketemu temen kok. Dia kuliah di Bandung. Dan ternyata ya, Mi, dia satu fakultas sama Indah, teman Putih. Jadi aman. Udah ya, Mi. Putih capek, mau tidur. Tadi siang Putih habis muter-muter. Kamu hebat, Yang. Jarang ada orang seperti kamu. Kamu rela berkorban untuk membiayai keponakan istri kamu sampai dia berhasil lulus dan sukses. Selama saya menikah sama Wati, kita tidak punya anak. Mungkin Tuhan mengasih seorang anak yang membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya semenjak dia dilahirkan. Mungkin saya ditugaskan untuk menyayangi dia.
Kamu hebat, Jang. Hebat kamu. Kamu mau aku antar kemana? Di sini pasti ada dong tempat untuk menikmati kabut saat kemarau. Banyak. Di sini semua tempat pasti berkabut. Dan kalau kabut itu turun, dengan jarak yang sangat dekat pun kita gak bisa ngeliat apa-apa. Semuanya jadi putih. Romantis dong. Iya, kalau buat orang yang punya jiwa romantis, kalau kamu mau ke tempatnya, kita bisa ke sana nanti. Tapi kesannya kita gak bisa bawa kendaraan, harus jalan kaki. Gimana kamu aja, yang penting kita selamat sampai tujuan. Dimas kemana? Pagi-pagi sudah pergi. Katanya ada kerjaan, Kang. Nganter-nganter orang ke tempat wisata yang ada di sini. Orang dari mana? Ya mana saya tahu atuh, Kang. Udahlah biarin. Yang penting mah duit. Halo. Kalau libur kuliah, aku di sini tiap hari. Berarti tulisan ini kamu yang buat? Apa maksudnya? Aku berusaha mengingat dua orang yang aku cinta. Tapi siapa wujudnya, aku sendiri nggak tahu. Beliau adalah kedua orang tuaku yang meninggalkan aku di saat aku masih usia 1 tahun. Cinta hanya bisa dirasakan, tapi sulit untuk disentuh. Aku rindu kedua orang tuaku yang menyayangi aku, dan aku mencintainya. Aku butuh sentuhan-sentuhan dan kasih sayang. Itu maksudnya. Di tempat ini, kalau lagi musim kemarau, angin dan udaranya memanggil kenangan-kenangan yang pernah dilakukan pada masa lalu. Ketika kabut itu turun, tulisannya di pohon itu, dengan jarak yang sangat dekat pun, gak akan bisa terlihat. Aku ingin kedua orang tuaku ada di sini. Di saat kabut itu menyelimuti, tapi itu gak bisa. Sedih dan romantis juga ya tempat ini. Kapan kabut tebal itu muncul? Aku ingin menikmatinya. Kabut itu seperti cinta. Datang bisa tiba-tiba, dan hilangnya pun bisa cepat. Kamu jangan berharap kabut tebal itu turun, karena itu pasti menyakitkan. Menyakitkan? Maksudnya? Karena kabut itu akan menutupi pandangan. Nih, Maaf Kang, pagi-pagi saya harus ke Bandung nganter barang. Pulang dari Bandung saya langsung ke sini. yang lancar-lancar usahanya. Semoga yang pesen jaket sama kamu semakin banyak. Amin. Mana? Kok kabutnya belum turun juga? Biasanya sore-sore kayak gini. Kalau gak muncul juga? Kalau gak muncul juga ya besok lagi. Gak muncul lagi ya besoknya. Seterusnya. Gak bisa. Besok aku harus pulang ke Bandung. Loh, libur kan masih lama. Iya nih, gak tahu disuruh pulang ngedadak.
Halo Mas, aku udah sampai Bandung ya. Alhamdulillah. Maaf ya Mas, aku laporannya pas udah sampai rumah. Itu kan kamu yang minta. Iya dong, aku takut ada apa-apa di jalan. Masalahnya orang seperti kamu tuh udah jarang di dunia ini. Cie, udah ah, bye. Makasih ya. Iya, sama-sama. Tuhan mengirim makhluk yang membuatku punya semangat baru. Wangi banget kamu, Mas. Memangnya cewek itu mau datang lagi? Enggak, Mang. Ada minyak wangi sisa ya, dipakai aja. Jaketnya ada 3. Pulang dari toko, jangan kemana-mana dulu. Barangnya mau diantar ke Bandung. Saya aja yang ke Bandung. Tidak bisa. Paman mau sekalian ketemu teman paman. Karena dia mah susah, orangnya sibuk. Mudah-mudahan ada di rumah. Nih, buat bensin. Ya, ya Mas. Hati-hati di jalan. Ya. Halo Dimas, Iya, Put. kamu pasti lagi di tempat itu ya? Enggak, Put. Aku lagi di jalan, lagi disuruh sama paman. Kirain kamu lagi di sana. Padahal aku mau lihat, nanti kamu video call ya. Aduh, HP aku kameranya lagi rusak, nggak bisa video call. Ya udah, nanti kalau selesai disuruh, aku kesana ya. Gak video call gak apa-apa. Yang penting, nanti kalau kabutnya turun, kamu telepon aku ya. Cie, ada apa sih? Penasaran banget sama kabut. Sebenarnya aku tuh lebih penasaran sama tulisan yang ada di pohon itu. Oke, udah ya, aku jalan dulu. Memang siapa perempuan itu? Kata Wati, temannya dari kota. Biasa mau lihat-lihat daerah sini. Oh, kirain pacarnya. Waduh, pacar. Buat biaya kuliah aja ngos-ngosan, apalagi buat biaya pacaran. Ya udah, kasih pengertian aja Dimasnya. Kalau nanti tiba-tiba dia jatuh cinta, bagaimana? Tahu sendiri, cinta itu bisa membuat orang lupa segalanya. Ya sudah, Kang. Saya pulang dulu. Takut Dimas sudah ada di rumah. Kalau keburu, saya langsung ke Bandung. Biasa sekalian ketemu teman lama di Bandung. Ya udah, hati-hati di jalan. Ya, Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Putih. Nanti siang ikut Mami ya. Mami mau kenalin kamu sama anaknya teman Mami yang sekolah di luar negeri. Tumben. Biasanya Mami berdua doang sama Papi. Ini spesial. Anaknya ganteng loh. Kenapa kamu senyum-senyum sendiri? Biasanya, kalau seseorang mengalami hal demikian, pasti sedang mengingat kenangan yang menurutnya paling indah. Pasti perempuan. Enggak, Wak. Dimas pasti ada di tempat itu. Tekan 1, 3, atau 5 untuk meninggalkan pesan suara. Kok nggak aktif ya? Mulut kamu boleh berbohong. Tapi hati, mata, sulit untuk berbohong. Jangan pernah membohongi diri sendiri. Kalau kamu suka dengan kebaikan dan cinta,
katakan saja. Nanti kamu sendiri yang menikmati resikonya. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat menerima. Kok masih nggak aktif ya? Udah sana, lihat dulu tuh HP-nya. Udah penuh atau belum? Jangan sampai nanti orang yang kamu bayangkan nggak bisa menghubungi kamu. Nanti curiga kalau HP kamu nggak aktif. Apa benar yang dibilang Uwa? Putih tahu nggak ya kalau aku di sini? Kok aku keinget Dimas terus ya? Halo Dimas, baru aja aku mau nelpon kamu. Kok bisa? Kamu lagi apa? Aku mau curhat, boleh nggak? Curhat apa? Sebelumnya, aku belum pernah curhat sama siapapun. Tapi nanti deh kalau kita ketemu. Ya, sama sih. Aku juga ada sesuatu yang harus aku bilang sama kamu. Kamu mau ngomong apa? Ya, nanti aja di sana. Nah ini nih, waktu di Singapura kemarin ya. Oh itu ya Pi. Pih, sibuk nggak? Santai. Putih mau cerita. Apa tuh? Waktu di gunung, Putih ditemenin sama cowok. Dia anaknya baik, jujur juga. Terus ya Pih, ada satu cerita yang bikin sedih banget. Dia ditinggalin sama orang tuanya waktu dia umur 1 tahun. Kamu itu kasihan apa suka? Duluan kasihan atau suka? Kedua-duanya berkaitan. Bermula dari kasihan, terus suka. Akhirnya cinta deh. Hati-hati Putih, kamu mengenal cowok itu. Lagian, Mami dan Papi udah mau kenalin kamu sama anak temennya Mami. Dia itu pinter, soleh. Kebetulan dia lagi kuliah di luar negeri. Apaan sih, Mi? Udah gak zamannya kali. Emang ini zaman Siti Nurbaya? Main jodoh-jodohin aja. Mami juga sama kan belum tahu cowok yang kamu suka itu. Bagaimana kalau misalkan Mami sama Papi tidak setuju? Bagaimana? Ya udah sih, Mi. Nanti juga Putih bawa ke sini buat kenalin ke Mami sama Papi. Kamu jangan dulu emosional, Putih. Mami kamu ada betulnya. Karena setiap orang menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Kalau prinsip Papi, siapapun yang kamu cintai boleh saja. Yang penting orang itu bisa setia pada kamu, bisa menjaga kamu, dan tidak bohong.
Orang yang kamu cintai itu punya jiwa yang besar. Terutama mencintai yang menciptakannya. Dia orangnya seperti itu, Pi. Dari mana kamu tahu? Putih bisa melihat dari sorot matanya. Dan setiap dia berbicara, kata-katanya sangat tulus sekali dari hati. Putih juga memahami perilakunya. Dan sekarang, Mami menjodohkan Putih dengan orang yang katanya baik, pinter, soleh. Tapi Putih belum melihat matanya, Pi. Putih, pilihan itu masalah hati. Coba kamu bandingkan antara pilihan mami kamu dan pilihan kamu. Jika Allah menghendaki, Allah akan menunjukkan yang terbaik buat kamu. Tapi bukan berarti yang kamu pilih itu orangnya tidak baik atau baik. Hanya karena jika kedua pilihan kamu itu tidak diridhoi oleh Allah, artinya Allah punya rencana lain buat kamu. Putih bangga punya papi yang bijaksana. Papi juga bangga punya anak cantik seperti kamu. Dia gak bisa memeluk orang tuanya saat dia merasa sedih. Itu yang membuat Putih cinta dan merasa kasihan pada dia, Pi. Tapi, boleh kan kalau Putih besok ketemu dia untuk Putih kenalkan kepada Mami dan Papi? Oh, boleh. Malam sunyi menatap bintang, teringat kisah yang hilang. Kau pergi tanpa kata. Saya kurang setuju apa yang ada di kelihatannya Dimas. Saya ini orang miskin. Seharusnya Dimas mengukur dirinya kalau mencintai seseorang yang secara ekonominya di atas dirinya. Cinta itu tidak ada batasnya, Jang. Dan saya yakin kamu juga memahaminya. Saya takut Dimas dihina dan diremehkan. Lalu apakah kita bisa mencegahnya? Coba kamu bayangkan wanita yang mencintai Dimas. Saya yakin tidak memikirkan latar belakang Dimas. Dan tidak memikirkan di sekitarnya. Yang ada di pikiran mereka hanya bagaimana mereka bisa menyatukan hati. Kenapa Putih belum datang ya? Ini kabutnya udah turun. Kalau dia datang, ini kesempatan aku untuk mengungkapkan cinta itu. Loh, Dimas kok nggak ada di sini ya? Datang nggak ya Putih? Kalau Putih nggak datang, berarti dia bohong.
Dimas bohong. Mungkin ini benar kata papi. Malam sunyi menatap bintang, teringat kisah yang hilang. Kau pergi tanpa kata. Pilihan itu masalah hati. Coba kamu bandingkan antara pilihan mami kamu dan pilihan kamu. Jika Allah menghendaki, Allah akan menunjukkan yang terbaik untuk kamu. Tapi bukan berarti yang kamu pilih itu orangnya tidak baik atau baik. Hanya karena jika kedua pilihan kamu itu tidak diridhoi oleh Allah, artinya Allah punya rencana lain buat kamu. Mungkin ini cerita tentang kabut kemarau yang dimaksud Dimas.